Haleluya, puji Tuhan, selamat kembali kepada channel ini, yaitu Mencari Wajah Yesus Ministry. Dan saya Pastor Daniel Nijar, sangat senang untuk membawa firman Tuhan kepada kalian sekali lagi. Terlebih dahulu, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Terlebih dahulu kepada kami yang berada di Sabah, syukur Tuhan berikan hujan, dan hujan yang tidak terlalu lebat, tapi cukup-cukup untuk menyejukkan hari. Memandangkan baru-baru cuaca di Sabah panas, berhabis panas, tapi syukur Tuhan menjawab doa kita bersama. Haleluya. Ya dikasih dalam Tuhan, Tuhan menjawab doa dan kita ada pengharapan bersama dalam Yesus. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan, sebelum pergi lebih melanjutkan kepada judul kali ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa agar Engkau terus menguatkan umat-Mu, agar Engkau terus Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Agar nama Engkau terus termulia. Saya ingin mengambil kesempatan mendoakan keadaan di Indonesia, juga ya Tuhan Bapa di India Tuhan, dan bangsa-bangsa yang memerlukan masuk campur Tuhan dalam keadaan situasi masing-masing. Tuhan, kami berdoa, keperluan manusia adalah Yesus Sang Juru Selamat Tuhan untuk menyatakan dirinya, supaya kami juga ingin melihat Injil-Mu disampaikan ke penghujung bumi, karena kami sangat perlukan pernyataan-Mu Tuhan, terutamanya di pengakhir-akhir zaman ini. Tuhan, masuk campur agar Engkau ditinggikan, agar Engkau membawa semua manusia kepada diri-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pengurapan-Mu, kami berdoa ya Tuhan agar Engkau memberkati umat-Mu, membawa dorongan daripada firman-Mu, haleluya, supaya kami terus tergalak untuk terus maju dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yeshua, Yesus Kristus, kami yang percaya katakan, amin. Yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada waktu ini adalah bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Firman ini adalah daripada Lukas 21 ayat 28b. Kepada kita yang rasa down, Tuhan ingin membawa dorongan, Tuhan ingin membawa galakan. Jangan lagi down, tapi lihatlah ke atas. Haleluya. Jangan lagi dalam keadaan kecundurungan, jangan lagi dalam keadaan bermurung. Tuhan katakan, look up. Don't give up. Haleluya. Karena Tuhan bakal lakukan sesuatu yang luar biasa. Yang kita perlu lakukan adalah terus berpengharapan dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan, waktu ini adalah untuk masanya untuk kita bangkit. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan seperti mana dalam cerita Abram, ya. Sebelum nama diubah kepada Abraham, namanya Abram. Di Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Lalu Yahweh membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Maksudnya lihatlah ke atas, ya. Haleluya. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Haleluya. Ayat 6, luar biasa respon Abram. Abram dalam keadaan mandul, dalam keadaan tua, tetapi masih mampu beriman dengan Tuhan, walaupun situasinya yang tidak membenarkan, situasinya yang sulit. Haleluya. Ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Yahweh. Maka Yahweh memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yang dikasihi dalam Tuhan. Walaupun melalui kesulitan, walaupun melalui kesusahan, adakah kita masih mampu percaya kepada firman Tuhan dan diteguhkan iman untuk terus percaya Tuhan mampu lakukan pekerjaannya dalam keadaan kemustahilan. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan, keadaan cerita adalah Abram belum lagi dalam keadaan menerima anak atau pencahaya mata. Karena keadaannya memang sulit. Mustahil seorang tua yang pastinya tidak mampu lagi adanya anak. Tetapi Tuhan memberi galakan kepada Abram. Tuhan katakan, keluar dari rumahmu. Kita juga perlu keluar daripada pikiran, terperuk dalam pikiran negatif. Yang sering-sering melihat keadaan buruk dan memperbesarkan masalah lebih daripada memperbesarkan Elohim kita. Yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan suruh perintahkan Abram keluar dari rumahnya. Untuk buat apa? Lihat ke atas, lihatlah bintang-bintang. Kalau kamu perasan, Mbak, baru-baru ini kan bintang cantik sekali di Sabah. Bulan lagi mau purnama. Yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita donggakkan, arahkan pandangan kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita ke atas, haleluya. Jangan lagi down, lihat ke atas. Mungkin saya galakan kita pada malam ini. Jikalau lama kita tidak keluar, marilah kita keluar dan lihat ke atas. Lihatlah bintang-bintang, lihatlah bulan, lihatlah matahari, lihatlah kemuliaan Tuhan. Yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah sebelah petang,
di mana Tuhan memerintahkan Abraham keluar adalah waktu petang belum lagi gelap. Oleh itu, apa yang terjadi di situ adalah Tuhan ingin Abraham keluar daripada pikiran yang hanya memperbesarkan masalah. Saya belum ada anak lagi. Tapi Tuhan bilang, keluar dan lihat ke atas. Apa yang kau lihat? Sebanyak bintang-bintang di langit, sebegitu juga keturunanmu. Yang dikasih dalam Tuhan. Galakan Tuhan kepada kita adalah sama. Look up, for your redemption is near. Maksudnya apa di sini? Apabila kita melihat ke atas, Tuhan galakan engkau dan saya, penyelamatan kita, penerobosan kita bakal tembus, bakal penerobosan kita bakal terjadi, bakal menjadi reality. Adakah kita percaya? Yang dikasih dalam Tuhan, Mazmur 19 ayat 1. Haleluya. Mazmur Daud, saya baca ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Elohim dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Apabila kita mulai berhenti melihat situasi kita, melihat masalah kita, melihat keterbatasan kita yang sangat besar, dan juga berhenti melihat serangan-serangan iblis, dan mulai melihat ke atas, apa yang kita lihat adalah kemuliaan Tuhan. Yang dikasih dalam Tuhan, kita rindu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita semua. Amin. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita tuntut janji Tuhan. Haleluya. Dan jangan lupa kita ada berita baik. Engkau dan saya adalah pemegang berita baik. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan pada waktu sulit, look up, jangan lagi rasa down. Haleluya. Dan lihatlah pekerjaan Tuhan apabila kita mulai lihat atas. Cari wajah Tuhan. Haleluya. Dan terima galakan dorongan daripada firman-Nya. Tuntut firman Tuhan pada waktu ini, kita pasti berhasil. Kita pasti sukses. Kita pasti berjaya. Terima firman Tuhan. Haleluya. Dan janji ilahinya untuk diri kita. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Terus kita terus baca. Haleluya. Apa maka maksudnya untuk lihat ke atas selain tuntut firman Tuhan yang menjadi dorongan pengharapan bagi kita? Kita lihat dalam situasi Yesus Kristus. Apabila Yesus dalam keadaan sulit, apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Haleluya. Yang patut kita teladani karena Yesus telah datang untuk ajar engkau dan saya bagaimana hidup seperti anak Tuhan. Haleluya. Matius 14 ayat 19 VMD versi mudah dibaca. Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di rumput yang mengambil 5 roti dan 2 ikan. Ini adalah makanan anak kecil, makanan tengah hari seorang anak kecil. Apa Yesus lakukan? Ia melihat ke langit. Lihat di sini, ada satu pattern. Yesus Kristus sendiri selaku anak manusia, anak Tuhan, lihat ke langit. Ia melihat ke langit. Dalam bahasa Yunani luar biasa. Dalam bahasa Yunani, Uranus, ya, bahasa Yunani luar biasa dalam bahasa untuk langit adalah bahasa perkataan yang sama juga untuk surga. Maksudnya apabila Yesus lihat ke langit, Yesus sebenarnya memandang ke surga. Haleluya. Dan juga bahasa Ibrani Shamayim juga adalah perkataan yang sama untuk langit dan juga untuk surga. Haleluya. So apabila Tuhan ingin kita lihat ke langit, sebenarnya Tuhan ingin kita melihat ke arah surga. Yes. Itulah alam mujizat. Disitulah masuk campur Tuhan bila kita berhenti melihat ke bawah dan mulai melihat ke atas. Karena disitulah ada pengharapan. Dalam Yesus. Bukan kuat, bukan gagah. Tetapi dalam roh Tuhan tiada yang mustahil. Kita terus membaca dalam Injil. Dalam petikan ini. Dan Yesus mengucap syukur kepada Elohim atas makanan itu. Sebab itulah sangat pentingnya. Kita mengucap syukur berkat makanan. Ya, sebelum kita menjamah. Kemudian dia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Selanjutnya mereka membagikan roti itu kepada orang banyak. Kita tahu ceritanya ya. Makanan anak kecil. Seorang anak kecil. Apa yang terjadi dilipat kali gandakan untuk memberi makan kepada ribuan. Karena Yesus melihat ke arah surga. Yang dikasih dalam Tuhan. Apa saja situasi bangsa-bangsa. Anak-anak Tuhan harus melihat ke atas. Yes, haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan, mujizat terjadi apabila kita mencari wajah Elohim pandang ke atas. Hidup di bumi, di alam surgawi. Markus 7 ayat 34, versi mudah dibaca. Ia memandang ke langit. Sekali lagi, Yesus dalam keadaan sulit. Ini adalah cerita yang berbeza.
Yesus mempunyai gaya hidup melihat ke atas. Yesus sering melihat Allah Bapa. Sedemikian juga engkau dan saya perlu selalu mencari wajah Elohim. Ia memandang ke langit, menarik nafas panjang dan berkata kepada orang tuli itu, Efrata, terbukalah. Nah, kita tahu orang tuli tersebut mendengar, haleluya, dan dia juga mulai bercakap. Maksudnya apa di sini? Apabila kita mulai melihat ke atas, akan terjadi Efrata. Maksudnya pintu yang tertutup akan terbuka. Haleluya. Mata yang buta akan terbuka, tercelik, melihat. Yang dikasih dalam Tuhan, apatah lagi apabila kita melihat ke arah surga, surga pasti terbuka bagi anak-anak Tuhan yang memandang wajah Elohim. Haleluya. Oleh itu, apabila kita mulai memandang ke atas, kita akan alami apa yang kita kekurangan akan dimultiplikasikan. Jika adanya pintu yang tertutup, akan terjadi Efrata, terbukalah. Kita hanya perlu melihat ke atas. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan luar biasa. Di dalam perjanjian lama sampailah perjanjian baru, ia sangat selari, ia konsisten. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 Lembaga Indonesia. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, melihat ke atas. Tiada gunung yang berada di bawah yang dikasih dalam Tuhan. Melihat ke atas. Apalagi tengok ke atas. Jangan lagi melihat masalah ataupun serangan-serangan iblis ataupun melihat keterbatasan diri sendiri serba kekurangan, tidak lagi lihat ke atas. Yesus pasti nyatakan kemuliaannya kepada kita yang melihat, memandang wajahnya. Amin. Terus membaca ayat 2, pertolonganku ialah dari Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Tuntut firman Tuhan, penjagamu tidak akan terlelap. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Amin. Penjagamu tidak akan terlelap. Yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan tidak terlelap sesaat pun mengenai kebajikan engkau dan saya. Ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Yahweh lah penjagamu. Yahweh lah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Yahweh akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Segala kecelakaan termasuklah COVID-19. Adanya perlindungan ilahi. Haleluya. Ia akan menjaga nyawamu. Yahweh akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita ada perlindungan ilahi. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan, mulai saat ini, apabila kita mulai melihat ke atas, mencari wajahnya, pasti ada hasil. Apabila kita mulai mendonggak ke atas, melihat, mencari wajah Tuhan. Kisah para Rasul bab 1 ayat 9 sampai 11. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yesus Kristus diangkat. Haleluya. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tibalah berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Yang dikasih dalam Tuhan, hasil melihat ke atas, melihat ke surga adalah ia akan membawa kita untuk persiapan kedatangan Yesus yang kedua. Ia bukan sesuatu tindakan yang pasif, tetapi ia membuahkan hasil dalam kehidupan kita. Ini adalah waktunya untuk kita bangkit. Haleluya, selaku gereja Elohim, penyembah Yesus Kristus, anak-anak Tuhan bersama. Bangkitlah dan bersiap sedia. Kolose 3 ayat 1 sampai 2, karena itu kalau kamu dibangkitkan dengan Kristus, carilah. Apabila kita melihat ke atas, kita akan mulai carilah perkara yang di atas. Untuk mencari, melibatkan segenap tubuh, jiwa, raga kita. Untuk mencari sesuatu, maka kita akan ketemui. Cari apa? Cari Yesus. Haleluya. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Elohim. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bawah. Pikirkanlah hal-hal surgawi. Hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan. Panggilan Nia untuk engkau dan saya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Amin.
Maksudnya apa di sini? Kehidupan anak-anak Tuhan penuh dengan kemuliaan seperti Yesus sendiri apabila di muka bumi. Apakah doa Bapa kami di surga? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Maksudnya surga boleh dialami di bumi. Ia adalah tanggung jawab engkau dan saya membawa kenyataan surga di bumi yang sangat keperluan pada waktu-waktu yang sulit seperti sekarang ini. Kita perlu diingatkan kembali apakah posisi kita dalam Tuhan. Bukan setakat dalam gereja tetapi apakah posisi kita selaku anak-anak Tuhan. Yang pertama, Yohanes 3 ayat 7 kitab suci, kita telah lahir dari atas. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, seharusnya lah engkau dilahirkan dari mana? Atas. Yang dikasih dalam Tuhan maksudnya untuk dilahirkan baru, bukan setakat untuk bercakap dalam bahasa roh. Itu wajib, yes, tapi itu satu permulaan sahaja. Kita telah lahir baru, maksudnya kita telah lahir dari atas, dari surga. Maksudnya engkau dan saya hidup dalam alam luar biasa selaku anak-anak Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Filipi 3 ayat 20. Kewargaan kita adalah warga negara surga. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang dikasih dalam Tuhan, waktu-waktu seperti ini, makin gelaplah kegelapan, makin teranglah anak-anak terang. Makin besar kegelapan, makin menyerlah terang. Inilah waktunya engkau dan saya menyatakan kemuliaan Tuhan. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Yang dikasih dalam Tuhan tidak perlu mati baru alami surga. Karena engkau dan saya mampu diam di alam surgawi. Karena kita telah dilahir dari surga. Lahir baru. Yang kedua, kewarga negaraan kita adalah dari surga. Yes. Haleluya. Oleh itu Mazmur 91 kita boleh baca seluruh Mazmur ini, bab ini. Di mana engkau dan saya boleh berlindung, boleh duduk, boleh diam di dalam alam surgawi. Bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Yang celaka adalah mereka tanpa keselamatan. Tampaknya pernyataan surgawi. Sebab itulah engkau dan saya perlu melihat kemuliaan Tuhan ini dinyatakan dalam kehidupan kita masing-masing. Supaya mereka yang tanpa keselamatan boleh melihat Yesus hidup di dalam diri engkau dan saya. Dan menerima keselamatan menjadi anak-anak Tuhan. Karena iblis telah turun kepadamu dan dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Waktu iblis sudah singkat. Kedatangan Yesus kali kedua tidak lama lagi. Oleh itu kita perlu bersiap sedia. Setiap hari kita perlu bersiap sedia. Jikalau Yesus tidak datang juga dalam generasi ini, engkau dan saya boleh bertemu dengannya. Haleluya. Karena kehidupan kita di bumi bukannya selama-lamanya. Oleh itu inilah waktunya untuk kita bersorak-sorai, bersukacita. Karena kita ada pengharapan. Amin. Yesaya 51 ayat 6 sampai 7. Arahkanlah mata ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Lihatlah keadaan dunia dari sudut mata Tuhan, pasti ada pengharapan. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Pada waktu ini ada kelepasan, ada pelepasan daripada Tuhan. Hidup di dalam kenyataan alam surgawi. Haleluya. Karena itulah yang diperlukan oleh bangsa-bangsa. Dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Yesus 2000 tahun dahulu yang penuh dengan mukjizat adalah Tuhan Yesus yang sama pada saat ini abad ke-21 sampailah ke selama-lamanya. Ayat 7, dengarkanlah aku. Hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa-bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Yang dikasih dalam Tuhan, lihat situasimu, lihat situasi bangsa-bangsa, lihat situasi bumi dari sudut pandangan surgawi. Kita pasti ada pengharapan. Haleluya. Yang dikasih dalam Tuhan, jikalau kamu rasa down, inilah waktunya untuk menatap mata, melihat, mendongak ke atas, memandang ke atas. Lihat
Nah, mencarilah wajah Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena di dalamnya pasti ada keselamatan, pasti ada pelepasan, haleluya. Pasti ada pemberkatan, provisi, pastinya ada perlindungan ilahi. Jangan lagi down. Jangan lagi kecenderungan dipenuhi dengan pengharapan. Karena engkau dan saya adalah duta-duta kerajaan surga. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Biarlah kemuliaan engkau dinyatakan sekali lagi di akhir-akhir zaman ini. Biarlah bangsa-bangsa yang tidak kenal pada engkau akan mengenali engkau melalui kehidupan anak-anak Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, gerakan umatmu mencari wajahmu. Supaya sekali lagi tidak lagi melihat diri sendiri, tidak lagi melihat problema, tidak lagi melihat satu sama lain, tapi mulai melihat ke atas. Disitulah kemuliaan engkau dinyatakan. Bapa di surga, biarlah adanya gerakan dahsyat di akhir zaman ini. Kebangkitan rohani, haleluya, tidak pernah dilihat oleh bangsa-bangsa terjadi pada zaman ini. Bapa di surga, curahkan rohmu Tuhan yang luar biasa dan dahsyatnya sekali. Agar segala kemuliaan kepada engkau, supaya kami mau melihat Tuhan, kemuliaan engkau di bumi seperti di surga. Dan juga melalui gerejamu, haleluya, khususnya melalui anak-anak Tuhan. Dan melalui kehidupan seharian, Injilmu akan dibawa ke penghujung bumi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami yang percaya katakan, amin, haleluya, terima kasih Tuhan.